Zaman gue bocah dulu nih ya, ngikutin pop culture itu harus bisa bahasa Inggris. Gak kayak sekarang ini. Ini video intronya ada banget kayak boomer gue. Kok gitu dah, gue dulu kepaksa paham bahasa Inggris buat ngikutin media hiburan yang gue demen gitu. Dan hasilnya sih dalam jangka panjang sekarang menguntungkan lah, enak. Kayak gue terhitung paham bahasa Inggris secara tertulis maupun ya lisan juga. Jadi sesuai judul video, mungkin lu pada juga ada yang sepengalaman kayak gue. Gue bakal cerita aja gitu loh, kepaksa belajar bahasa Inggris. Ya sebenarnya kepaksa paham bahasa Inggris itu cuma karena gue tuh pengen main game, pengen ngewibu, sama pengen nonton video YouTube. Pokok media hiburan dari luar negeri kebanyakan waktu itu kagak menyediakan apa tuh kayak bahasa Indonesia gitu. Akhirnya ya udah gue kepaksa belajar bahasa Inggris, kepaksa paham bahasa Inggris cuma gara-gara 3 hal itu doang. Sebenarnya juga mungkin ya gue akuin gitu, pas gue bocah SD SMP itu kan gue udah paham bahasa Inggris di level dasar. Cuman kan level dasar dan bahasa Inggris bocah, kalau lo bandingin sama bahasa Inggris yang dipakai di film, dipakai di game, ya jauh banget lah ya. Pertama gue mau cerita dulu deh pengalaman gue kepaksa belajar bahasa Inggris itu karena main game. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin game-game itu dari dulu seingat gue udah banyak yang ada fasilitas pakai bahasa Indonesia. Apalagi kalau game itu lokalisasi dari developer luar negeri. Kayak gue tuh inget deh kalau nggak salah zaman gue main Losaga gitu, kalau nggak salah SMP atau SD itu menu setting dan lain-lainnya juga udah bahasa Indonesia. Dan karena Losaga Indonesia, ya tentu aja gitu lu chat sama orang Indonesia juga ngetiknya. Gue ya karena Losaga itu juga cuma casual sih, gue nggak ke hook sama sekali gitu, nggak segila itu. Tapi ya tentu aja gitu yang ngebikin gue kepaksa belajar bahasa Inggris itu karena game dari luar negeri, ya game barat lah katakanlah. Ya tentu aja kita ngomongin game PS2 pas gue SD gitu. Dan layaknya bocah SD di zaman itu, bocil zaman itu, gue tentu aja main GTA San Andreas. Tapi main GTA San Andreas itu jujur gue dulu ya gak merhatiin cerita itu, cutscene gue skip dan lain-lain. Gue coba pengen action tembak-tembakannya doang, gue coba pengen nge-cheat tank atau apanya itu, cerita gue kagak gue perhatiin, dialog gue nggak paham. Ya udah, suatu saat itu tuh berubah, gue pengen main game, gue pengen merhatiin ceritanya, gue pengen merhatiin dialognya. Itu berubah pas gue SMP. Gue tuh nemu game yang namanya BioShock Infinite. Itu game FPS seru banget gameplaynya dengan setting kota di atas langit. Dan gue tiba-tiba sadar buat enjoy game single player kayak gitu, gue juga harus merhatiin ceritanya. Gak bisa gue main tembak-tembakan action kerennya doang gitu, karena gue kayak gak merhatiin ceritanya yang merupakan elemen penting dari game tersebut. Gue harus merhatiin dialog, yang dialog itu bahasa Inggris. Jadi pas dulu main BioShock Infinite, gue tuh bener-bener kayak sok-sokan gitu loh paham bahasanya, padahal otak gue tuh gosong banget ya ngertiin dialognya, ini orang-orang ngomong apa sih, perhatiin cutscene dan hal lainnya. Karena beda gitu loh, lu apa ya, bahasa Inggris yang ada di sekolah itu kan textbook gitu ya, bacaan gitu dari buku. Sedangkan kalau pas di game, film atau apa, itu penggunaannya kayak penggunaan sehari-hari, dan lu harus beda banget lah eksekusinya gitu dibandingin buku. Lu paham lah maksud gue apa? Dan itu pengalaman gue kayak paksa main bahasa Inggris pertama kali karena game itu, karena BioShock Infinite. Terus juga gue baru tahu BioShock Infinite itu ternyata game ketiga dari trilogi franchise namanya BioShock gitu. Dan pas itu gue udah mengenal Steam ya, jadi ya udah gue beli aja gitu BioShock 1, BioShock 2 juga sekalian. Akhirnya gue mainin dan gue bener-bener merhatiin dialog, merhatiin apapun di situ diceritain. Walaupun sebenarnya otak gue gosong gitu, otak gue yang pas SM gitu buat mahamin kayak gituan ya. Kan itu mumpung karena bahasannya gaming ya, game online. Gue juga kenal Steam gara-gara game online juga. Namanya tuh Team Fortress 2. Itu game pertama yang gue download di Steam. Dan itu pas zaman-zaman yang ngetrend juga sih, itu game free to play. Dan tentu aja game lainnya yang gue mainin di Steam itu ada CSGO yang pas dulu itu masih berbayar, jadi gak gratisan. Kalau dipikir-pikir, gue tuh CSGO gak pernah sampai lolos Gold Nova MG atau apa, gue coba silver doang. Tapi gini ya, kesamaan dari dua game online tersebut, TF2 sama CSGO itu adalah mereka game online, tapi bukan game online yang server Indonesia kayak Losaga. Mereka ini connect ke server daerah Asia, dan lo server daerah Asia, obviously lo gak ketemu orang Indonesia doang, tapi lo orang sekitaran Asia, yang lo mengakibatkan kadang lo ngechat itu harus pakai bahasa Inggris juga. Dan karena ya namanya game online dengan kayak gituan, tentu aja gue belajar bahasa Inggris yang gak bener juga dari game online. Tapi ya gak apa-apa gitu loh, lu buat paham suatu bahasa harus belajar juga bahasa Inggrisnya yang gak bener. Backtrack lagi, kita ngomongin GTA. Gue tuh main GTA 5 ya pas SMP gitu loh, dan gue replay GTA San Andreas gak lama habis itu pas udah gede SMP juga. Dan itu juga gue sekalian main GTA 3, Vice City, terus juga mainin GTA 4 sama add-onnya episode From Liberty City. Pada saat itu gue udah pede sama paham banget tentang bahasa Inggris yang dipakai di game itu. Meskipun kadang
kadang ada beberapa bagian yang gue gak paham, jadi ya udah gue cari di kamus atau apalah. Dibandingkan gue dulu pas bocah main GTA San Andreas di PS2, gue main replay GTA San Andreas pas udah paham bahasa Inggris itu jadi paham ceritanya. Oh jadi si Big Smoke ini kayak gini, oh jadi si Sweet ini kayak gini, terus Carl Johnson kenapa pindah ke San Fierro dan lain-lain. Gue jadi paham gitu, jadi suka main game ya karena gue paham ceritanya. Dan keren dari gamenya itu gameplay tembak-tembakan GTA itu gue tambah suka gitu dengan open world dan lain-lain karena gue paham ceritanya, gue paham situasi yang dialamin karakternya. Ngomongin game lainnya, saatnya gue nyebutin Minecraft. Itu yang gue beli pas SMP karena maksa pengen banget mainan Minecraft itu gara-gara YouTuber Minecraft di zaman itu. Jadi sekalian gue sambungin aja, YouTuber bahasa Inggris ngebikin gue juga kepaksa belajar bahasa Inggris juga. Dan itu semua terjadi gara-gara Minecraft. Gue nonton YouTuber Minecraft yang bahasa Inggris, gue pengen paham orang itu ngomong apa, gue pengen main game itu juga. Ya udah, gue nggak tahu yang nonton video ini ada yang sepengalaman kayak gue atau apa. Tapi dulu tuh ada YouTuber Minecraft namanya Sky Das Minecraft, itu gue demen banget itu. Dia tuh main Minecraft dan sama teman-teman deh. Cuman sekarang ya dia nih ya kayak ya udahlah ya, move on aja deh gue. Anyway, pokok karena YouTuber Amerika, gue jadi belajar bahasa Inggris juga. Gue pengen paham orang-orang main game pakai bahasa Inggris itu ngapain sih gitu loh, mereka bercandanya kayak gimana. Jadi gue tuh nonton YouTube, gue sambil buka Google orang ini ngomongin apa dan lain-lainnya. Karena pas itu juga YouTube orang Indonesia nggak segede sekarang ini. Kayak apa ya, dulu tuh YouTuber Indonesia yang gue tahu cuma Bayu Skak doang pas gue SMP ya. Gue tonton deh, gue suka kontennya. Pokok gara-gara YouTuber Amerika ya pakai bahasa Inggris, ya udah gue kepaksa belajar bahasa Inggris lebih dalam. Bedanya lagi sama bahasa Inggris yang ada di dalam game atau film, bahasa Inggris yang dipakai sama si YouTuber itu lebih lepas karena ya nggak pakai skrip. Yang gue tonton itu YouTuber yang most of the time. Nah habis itu dari YouTuber Minecraft Amerika, gue tuh masuk rabbit hole lagi tuh, lubang kelinci YouTuber gaming Minecraft lainnya. Dan habis itu gue tuh nemu YouTuber namanya itu Fixstar123. Fixstar123 nih bedanya lagi, dia tuh YouTuber gaming tapi dia tuh dari Inggris, jadi bahasa Inggris tuh bahasa Inggris British. Masalahnya lagi kan lu tahu kan bahasa Inggris Amerika yang gue biasa tonton, dan pada saat itu gue pertama kali nemu YouTuber dari Inggris itu beda banget cara ngomongnya yang Fixstar ini. Jadi kayak gue, wah ini bahasa Inggrisnya bahasa Inggris British nih, gue harus belajar lagi nih, gue harus listening ulang lagi aja. Masalahnya gue juga pas nonton video si Fixstar ini, gue demen banget gitu loh sama kontennya dia. Jadi ya udah, itu gak ada dulu pas SMP gara-gara YouTuber gue jadi berusaha memahami bahasa Inggris Amerika Serikat sama berusaha memahami bahasa Inggris yang orang Inggris British. Dan ngomongin Fixstar lagi, Fixstar ini kan tergabung sama grup Sidemen gitu loh ya. Lu tahu mungkin yang suka bola tahu KSI lah gitu-gitu. Dan sampai sekarang sih Sidemen masih aktif sih, dan itu gak punya kontroversi yang gede-gede amat ya. Untunglah, hal yang menjadi bagian dari masa kecil gue, gak aneh-aneh lah. Most of the time ya Sidemen itu grupnya bikin konten FIFA sama bikin GTA Online pas gue dulu nontonnya. Jujur butuh waktu buat ngebiasain dengerin bahasa Inggris British mereka si Sidemen ini. Dan jadi gue belajar lah kayak gue bilang tadi, perbedaan bahasa Inggris Amerika sama British itu kayak gimana. Dari hal simple kayak misalnya bahasa Inggris US Amerika Serikat itu tulis mam itu pakai MOM gitu loh, pakai huruf O. Dan kalau misalnya bahasa Inggrisnya British nulis mam itu pakai MUM. Jadi gara-gara nonton YouTuber Minecraft Amerika Serikat sama YouTuber dari Inggris, gue tuh jadi tahu aksen bahasa Inggris itu bermacam-macam. Bahkan di Amerika Serikat aja gue pertama kali tahu, oh ini namanya Amerika Serikat bagian selatan. Terus juga pas tahu orang British juga orang Inggris juga punya aksen berbeda. Oh gini, jadi orang London bahasa Inggrisnya gitu dapat tuh namanya Cockney accent gitu. Abis itu oh ternyata Liverpool Scouse bahasa Inggrisnya kayak gini. Itu tahu dulu gara-gara gue kepaksa kayak gitu. Anyway, terakhir karena gue wibu ya, tentu aja alasan lain ya gue paksa belajar bahasa Inggris ya karena ngewibu juga. Gue dulu kepaksa nonton anime sama baca manga itu pakai terjemahan bahasa Inggris juga, karena zaman gue dulu ya streaming anime yang legal gitu dan menyediakan subtitle bahasa Indonesia itu gak segede sekarang gitu. Mau anime mau manga juga terjemahan bahasa Indonesia gak segede sekarang, dan gak semua anime diterjemahin sama grup fansub Indonesia sini. Terutama kalau misalnya tuh anime yang gak mainstream gitu, yang segmented banget target pasarnya, lu gak bakal nemu sub Indonesianya. Ada fase dimana JoJo itu bukan anime mainstream di Indonesia dan fansubber gak nerjemahin itu share, sehingga gue nyari sub bahasa Inggris aja. Terus juga buat manga sama, gak semua grup terjemahan gitu nerjemahin ke bahasa Indonesia. Review dari masa depan datang, ada beberapa poin yang ketinggalan dan gue baru sadar pas tahap ngedit video. Dari dulu sampai sekarang gue tetap baca manga bahasa Indonesia juga, karena ya gue beli manga penerbit Indonesia dari dulu awal ngewibu. Tentu aja ini gue lakuin karena ya sekalian nge-support industrinya, dan terjemahannya juga lebih proper dibandingkan
fans kan Indonesia Online yang aktif di zaman itu. Karena ya penerbit Indonesia ini hitungannya penerjemah resmi, jadi ya profesional gitu loh, proper lah. Anyway, gue nggak tahu mau noro apa di bagian ini selain pamer koleksi manga jadul yang terbit sekitar tahun 2010-an yang gue beli. Udah gitu aja, lanjut ke segmen berikutnya. Sebelum lagi, kadang gue kerasa fansub Indo yang gue ikutin zaman dulu buat anime atau manga itu terjemahannya rada aneh sumpah. Apalagi yang ready-nya cepet. Kayak suatu saat dulu tuh gue tuh mikir dan ngerasa aja fansub Indo itu anehnya itu karena ngambil dari nerjemahin ke bahasa Jepang ke bahasa Inggris, terus dari bahasa Inggris diterjemahin ke bahasa Indonesia, jadi dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Gue tuh sadar itu karena oke, ya udah deh gue baca bahasa Inggrisnya aja. Dan ternyata dugaan gue bener gitu, kebanyakan yang zaman gue dulu fansub gitu beda dari bahasa Inggris. Jadi kayak ya udahlah, sekalian aja gue nonton bahasa Inggris ya, kalau di bahasa Indonesia kayak gitu diperlakukan ya kemungkinan besar maknanya hilang 2 kali. Dan kadang itu terjemahan bahasa Indonesia fansubnya dulu tuh rada ngaco lah itu. Gue tuh inget, gue nggak tahu ini grup fansub apa yang aktif zaman gue SMP SMA dulu ya. Gue tuh nonton Noragami itu kalau nggak salah mereka tuh lagi ngomongin makanan bercandanya atau apa. Itu gue nggak tahu sih Yato itu kenapa ngomongin stick fulo atau apa, jujur itu gue kesel banget. Ini apaan gitu maksudnya stick fulo. Akhirnya udah gue cari terjemahan yang bener, gue cari aja nonton bahasa Inggrisnya sekalian dulu. Balik lagi nih ke masa sekarang, cerita masa lalu ya. Sekarang ya enaknya media hiburan ya, kayak gue bilang tadi, semua itu rata-rata udah menyediakan fasilitas terjemahan bahasa Indonesia yang enak gitu loh, karena ya aksesibilitas. Jadi gue gak bakal komplain amat gitu loh. Semakin mudah akses suatu hal dan semua orang bisa lebih seneng gitu loh. Kayak dari game sekarang banyak game yang bukan dari developer lokal juga udah ngasih fitur bahasa Indonesia. Apalagi kalau ya game lokal Indonesia juga ya tentu aja pasti mereka nyediain fitur bahasa Indonesianya. Dan YouTube juga sekarang ada auto terjemahan. Jadi kalau lu ngikutin YouTuber yang pakai bahasa Inggris ya udah bisa pakai terjemahan ya. Terus juga kalau lu nggak mau nonton YouTuber yang pakai bahasa Inggris, sekarang konten kreator lokal juga udah banyak. Terus juga sekarang lu kalau ngewibu udah ada terjemahan yang propernya, itu udah lebih enak. Gak kayak gue dulu tadi tuh apa tuh stick fulo pas nonton Noragami, karena ya mereka ini penerjemah resmi gitu loh, dipekerjakan udah profesional udah sama platform streamingnya. Dan apalagi sekarang tuh udah ada dubbing anime pakai bahasa Indonesia tuh kalau nggak salah ya, channel Muse lah. Gue nonton anime juga sering dari situ, Muse Indonesia. Dan itu hal yang bagus kalau lu pikir-pikir lebih dalam lagi, dubbing bahasa Indonesia. Katakanlah lu ada orang buta gitu loh, dia pengen wibu tapi gak paham bahasa Inggris, gak paham bahasa Jepang, ya udah mereka itu bisa ngewibu pakai terjemahan dubbing bahasa Indonesia, kan enak gitu loh, semua orang seneng. Ini rada off topic dikit aja sih, gue gak paham gitu loh kalau misalnya lu gak suka sama dubbing bahasa Indonesia suatu anime, suatu media luar atau apa, ya udah gak masalah gitu loh, itu preferensi lu pribadi, bukan lu aja gitu loh target pasarnya. Di satu sisi kadang gue mikir juga gitu loh, pasti ada yang bakal make ini, dan mungkin yang make itu kayak gue bilang tadi, orang-orang buta yang gak bisa ngelihat gitu, dan itu aksesibilitas ya bagus. Terus kalau sekarang gimana ya, sekarang jujur dimulai dari game ya tetap pakai bahasa Inggris sih jujur, karena game yang gue mainin ya semuanya itu pakai bahasa Inggris, sedikit banget yang pakai bahasa Indonesia. Mungkin dulu tuh pas belum gue uninstall Genshin ada fitur bahasa Indonesia, cuma itu nggak gue pakai. Gue tuh jujur main game yang pakai bahasa Indonesia itu cuman kalau misalnya tuh game itu developer sini sama settingnya juga di Indonesia, akhirnya gue pakai bahasa Indonesia. Kayak gue tuh main A Space for the Unbound itu developer dari orang sini sama settingnya itu kayak kampung Indonesia banget gitu, daerah kampung Indonesia banget. Jadi kayak udahlah pakai bahasa Indonesia aja, make sense kan. Nonton YouTuber barat juga kayak ya udah gitu loh, gue tetap nonton YouTuber barat bahasa Inggris, gue tetap nonton YouTuber yang Indonesia juga. Itu ya suka-suka gue, mau gimana preferensi gue buatnya nonton apa. Kalau misalnya YouTuber barat gitu yang pakai bahasa Inggris, kalau nggak paham ya udah gue nyalain subtitle aja, gue ngeliat kata-katanya, tapi gue subtitle itu pakai subtitle bahasa Inggris, cuma kayak biar gue search sendiri lah arti katanya apa. Karena ini juga mungkin karena udah kebiasa gitu gue pakai subs bahasa Inggris kalau misalnya ngikutin media hiburan. Soalnya kalau misalnya gue ngikutin media hiburan dari Indonesia ya ngapain. Wibu juga sama kayak game, kadang gue pakai bahasa Indonesia subsnya, kadang gue juga pakai bahasa Inggris, tapi lebih sering pakai bahasa Inggris sih. Sebenarnya rada aneh sih kalau lu pikir-pikir nonton anime yang dari bahasa Jepang terus gue nonton bahasa Inggris, itu sama aja gue ngeliat ngedengerin bahasa asing sama ngebaca bahasa asing. Hal ini tuh karena ya udah kebiasaan aja. Dan selain itu juga alasan gue
gue kenapa masih lebih sering pakai terjemahan bahasa Inggris itu bukan karena kualitas terjemahan sih. Banyak anime sama manga lagi-lagi yang masih gak dapat terjemahan bahasa Indonesia juga gitu. Jadi kayak udahlah gue sekalian komit aja gitu nonton terjemahan bahasa Inggris ataupun baca manga terjemahan bahasa Inggris. Jadi penutup dari gue ya sih sebenarnya intinya gue udah kebiasa bahasa Inggris itu gara-gara dulu kepaksa ngikutin media hiburan dari luar negeri. Jadi ya udah sekarang kebiasa aja. Kecuali kalau misalnya gue media hiburan gue pengen ikutin itu dari Indonesia ya apain gitu. Kayak masa gue nonton Winda Basudara pakai terjemahan bahasa Inggris kan kurang kerjaan. Keuntungan lainnya sih karena kebiasa bahasa Inggris gue udah nggak kehalang batasan bahasa gitu pas pengen ngikutin media hiburan sekarang. Dan selain itu juga kalau lo kebiasaan hidup di internet lo kayaknya harus bisa bahasa Inggris sih karena banyak internet itu bahasa utamanya kayaknya bahasa Inggris deh jujur. Terus mungkin lu pada yang masih sekolah kalau misalnya kebingungan cara memahami bahasa Inggris itu kayak gimana dari hal kayak gini lalu paksain diri lu nonton YouTuber barat gak pakai sub, terus lu biasain kalau misalnya lu wibu lu biasain yang pakai terjemahan bahasa Inggris atau apalah, main game gitu-gitu lu dengerin dari listeningnya atau apa kayak gitu. Gimana ya kalau misalnya di kelas gitu ya, di kelas pas gue dulu gue tuh ngerasa belajar bahasa Inggris itu hafalan bukan memahami, padahal kalau misalnya bahasa itu esensinya gue memahami suatu makna gitu. Akhirnya gara-gara hal itu sekarang kebiasa aja. Jadi kalau lu pengen beneran ngerti bahasa Inggris atau bahasa apapun itu ya dari hal kayak gini.